Halo sob, selamat datang di cerita horor malam ini bareng aku Sada Inggia. Kali ini aku mau bawain satu cerita yang datangnya dari tanah Kalimantan nih sob. Keluar dari zona nyaman kita di gunung-gunung Pulau Jawa ya. Ini kisah tentang 6 orang sahabat cowok. Ada 3 dan cewek 3 yang nekat mendaki ke sebuah gunung mistis sob, yang berada di Kalimantan, yang bahkan warga lokal sana saja tuh nggak berani nyentuh sob. Namanya ini Gunung Randu. Jadi siapin cemilan kalian, matiin lampu, dan mari kita mulai ceritanya. Keenam sahabat ini itu ada Arka si pemilik mobil, Dimas yang anaknya tenang, logis dan bisa diandalkan. Ada nih Rian yang anaknya ini pelawak, sukanya nyepelein hal-hal mistis sob. Terus ada lagi nih si Lena, cewek yang lembut, dan Santi yang paling tomboy dan tegas. Yang paling terakhir ini Rara sob, si anak indigo yang indigo tipis, penakutnya setengah mati. Karena libur panjang tahun itu lumayan lama, mereka ini bosen sob. Bosen lah, merbabu lagi, lau lagi, cari yang menantang kenapa, kata si Arka. Akhirnya setelah ulas-ulas forum internet zaman purba nih, mereka nemuin yang namanya Gunung Randu di pedalaman Kalimantan. Gunungnya ini gak terlalu tinggi sob, tapi masih perawan. Gak pernah ada jalur pendakian, gak pernah ada pendakian resmi. Setelah dapat izin dari orang tua masing-masing ya, walaupun pakai bumbu-bumbu bohong dikit, dibilang gunungnya aman. Berangkatlah mereka naik mobil hitam milik si Arka. Menyeberanglah mereka dari Jawa ke Kalimantan, membelah jalanan Trans Kalimantan yang kanan kirinya itu hutan belantara yang pohonnya segede gaban sob. Nah, singkat cerita ini, setelah belasan jam perjalanan yang bikin pinggang mau copot, sampailah mereka di sebuah dusun terakhir di kaki Gunung Randu ini. Dusunnya itu sepi banget. Rumah-rumahnya masih rumah panggung kayu ulin kuno yang udah hitam-hitam karena lembab. Nah, karena mobil gak bisa masuk hutan, Arka mutusin buat berhenti di satu-satunya warung kelontong di situ buat titip mobil. Di warung itu ada seorang bapak-bapak tua yang mukanya tegas lagi duduk nyeruput kopi hitam sambil ngerokok kretek sob. Arka pun turun. Permisi pak, kami mau numpang parkir mobil beberapa hari di sini boleh? Kami mau mendaki. Si bapak ini pelan-pelan naruh gelas kopinya sob. Tak, bunyinya kedengeran ngeri karena dusun itu sepi banget. Mau kemana mas? Tanya penduduk situ. Arka sambil senyum-senyum polos ngejawab. Oh, kami mau ke Gunung Randu pak. Seketika itu juga sob, raut wajah si bapak langsung berubah tegang. Warga lokal yang kebetulan ini lewat di depan warung langsung berhenti sob. Ngeliatin mereka berenam kayak ngeliatin orang aneh. Si bapak ini langsung bilang dengan suara berat, mas, warga sini aja gak berani ke sana. Si Rian yang emang dasarnya pecicilan malah ketawa sob. Masa sih pak? Mungkin karena jalurnya curam kali ya pak, atau banyak babi hutan. Si bapak geleng-geleng kepala, mukanya makin datar. Bukan masalah babi hutan mas, gunung itu tempat mereka berpesta. Kalau kalian naik, kemungkinan besar kalian gak akan pulang lagi. 10 tahun lalu ada anak kota kayak kalian nekat naik. Tahu apa yang balik? Cuma tas ranselnya hanyut di sungai bawah lereng dengan kondisi hancur cakar-cakar. Jasadnya gak pernah ketemu mas sampai sekarang. Santi yang anaknya rasional mencoba ngeyakinin, pak, kami ini pendaki berpengalaman loh. Logistik kami lengkap, pakai GPS juga. Aturan hutan biasa gak berlaku di Randu, Mbak. Kalau kalian tetap kekeh mau naik sebelum petang ini, ingat pesan saya, jangan pernah bangun tenda di dekat pohon yang ada akar gantungnya. Dan kalau tengah malam kalian dengar suara yang gak masuk akal, tutup mata kalian. Jangan sekali-kali keluar dari tenda sebelum matahari terbit. Tapi ya namanya anak muda ya sob,
Dikasih tahu malah makin penasaran. Ego mereka tuh gede banget. Akhirnya mereka tetap nekat masuk hutan sore itu juga. Karena gak ada pos 1 atau pos 2, mereka harus babat alas sendiri sob, pakai parang. Hingga akhirnya jam 7 malam, di hutan udah gelap gulita kayak disiram tinta hitam. Mana GPS Dimas mendadak mati total. Karena udah capek dan hari sudah petang, mereka nemu tempat agak lapang di sebuah bukit. Sialnya sob, tempat lapang itu dikelilingi pohon-pohon raksasa yang akar gantungnya menjuntai kayak tirai penjara. Mereka lupa atau sengaja lupa sob sama omongan si bapak warung tadi. Mungkin karena udah terlalu capek, didirikanlah tenda di situ. Tenda cowok dan tenda cewek saling berhadapan. Pas tengah malam sekitar jam 2 dini hari, suhu udara drop drastis sampai kalau napas itu keluar asap sob. Keheningan hutan mendadak pecah sama suara yang bikin merinding. Suara gamelan Jawa klasik sob. Nadanya lambat, mendayu-dayu, ngeri banget. Bayangin kalian di tengah hutan pedalaman Kalimantan. Di tengah hutan sob, tapi dengar suara gamelan sedekat itu. Seolah-olah pemainnya lagi jalan muterin tenda kalian. Semua anak dalam tenda tuh otomatis kebangun dengan muka pucat pasi. Rara udah nangis sesenggukan di peluk Santi. Si Rian yang tadinya belagu langsung bukam, gak berani gerak. Di tengah situasi mencekam itu, si Lena mendadak kebelet pipis sob. Efek dingin ditambah ketakutan yang luar biasa bikin dia gak tahan lagi. San, aku kebelet banget, udah di ujung, bisik Lena sambil nangis. Santi ngelarang, gila kamu Len, tangan denger gak di luar ada suara apa? Gak lama kemudian suara gamelan itu perlahan menjauh dan hilang. Merasa udah agak aman nih, Lena nekat ngetuk tenda cowok, minta temenin si Dimas. Dimas yang gak tega akhirnya keluar bawa senter. Ayo cepet Len, jangan jauh-jauh, bisik Dimas. Lena pun jongkok di balik pohon besar di belakang tenda mereka. Pasti Dimas lagi nunggu sambil balik badan. Cahaya senter Dimas gak sengaja nyorot ke arah semak-semak di depan Lena. Dan betapa kagetnya mereka sob. Pas senter itu ditiupkan ke semak-semak, ternyata tepat di dekat tenda mereka berdiri sebuah altar batu hitam kuno. Di atas altar itu ada sesajen yang masih baru banget. Mangkuk tanah liat berisi cairan merah kental dan bau anjir darah. Berikut juga bunga melati yang masih segar dan 3 batang hiu yang asapnya masih mengepul. Artinya pas mereka tidur tadi ada sesuatu yang baru aja naruh sesajen di situ sob. Belum sempat mereka lari, tiba-tiba nih kabut tebal turun muter-muter kayak badai. Senter Dimas langsung mati total sob. Pas kabutnya udah agak reda, pemandangan di sekitar mereka berubah drastis secara gak masuk akal. Tenda mereka hilang, hutan hilang. Mereka berdua ini mendadak berdiri di tepi jalan tanah liat yang becek. Di ujung jalan itu ada sebuah rumah panggung kayu zaman dulu banget yang gede, dipenuhi sama lampu obor yang menyala kemerahan. Bau melati campur bau bangkai busuk langsung menusuk hidung mereka sob. Dim, kita di mana Dim? Lena udah lemes nangis histeris. Shh, sembunyi Len. Dimas menarik Lena ke balik pohon. Tiba-tiba dari arah kegelapan jalan terdengar suara gemerincing lonceng dan langkah kaki yang rame banget. Diseret-seret diiringi suara lenguhan sapi yang kedengaran sedih banget. Pas rombongan lewat di depan mereka, ya Allah sob, yang jalan itu adalah orang-orang pakai baju adat Jawa kuno warna hitam, tapi mukanya pucat kayak mayat bengkak. Matanya putih semua, gak ada hitam-hitamnya. Dan mereka tersenyum lebar banget sampai sudut bibirnya mau robek ke telinga. Dan yang paling gila sob, di tengah rombongan itu ada 2 ekor sapi jantan raksasa yang digiring seperti membawa sebuah pengantin. Sapi-sapi itu dipakaikan mahkota bunga melati di kepalanya. Badannya diselimutin kain batik mahal dan lehernya dikalungi bunga mawar yang berlumuran darah segar. Sapi-sapi itu nangis, keluar air mata darah, seolah tahu mereka mau dijadikan tumbal pernikahan gaib di rumah kuno itu.
Rombongan mayat itu menari patah-patah mengelilingi sapi pengantin menuju halaman rumah besar, di mana udah nunggu makhluk hitam setinggi 5 meter, bermata merah sambil memegang kapak batu raksasa. Dimas dan Lena udah gemeteran tingkat dewa di balik pohon. Tapi apesnya sob, salah satu mayat penari di barisan belakang mendadak berhenti. Kepalanya ini pelan-pelan berputar 180 derajat ke belakang dan menatap ke arah tempat sembunyinya Dimas dan Lena. Makhluk itu menyeringai, lalu terdengar suara desisan langsung di dalam kepala Dimas dan Lena. Ada tamu baru. Seketika itu juga ratusan mayat di halaman rumah kuno itu serentak menengok ke arah mereka dengan mata putih polosnya. "Lari Len, lari!" teriak Dimas. Mereka langsung balik badan dan lari sekuat tenaga menembus kabut, dikejar sama suara tawa melengking ratusan setan di belakang mereka. Dan kisah mereka di Gunung Randu ini baru saja dimulai sob. Tunggu dulu sob, napas dulu kita ya. Jangan langsung tegang kali mukanya. Sekarang mari kita lanjutin lagi nasib si Dimas sama si Lena yang lari tunggang langgang di tengah kegelapan Gunung Randu. Dimas megang pergelangan tangan Lena kuat-kuat sob. Mereka gak peduli lagi kemana arah kaki melangkah. Ranting-ranting pohon yang tajam udah kayak cakar nyabik-nyabik jaket dan muka mereka. Tapi rasa perih itu kalah total sama rasa takut yang udah bikin jantung mereka mencopot. Di belakang mereka ini suara tawa melengking, suara tawa kuntilanak mah lewat sob. Ini suara tawanya berat tapi melengking bersaut-sautan kayak ratusan orang lagi ngetawain orang bodoh. Ditambah lagi suara langkah kaki yang diseret di atas lumpur becek. Srek, makin lama makin dekat. "Dimas, aku udah gak kuat Dim, kakiku lemes," jerit Lena sambil nangis terseduh-seduh. Napasnya udah putus-putus sob. "Tahan Len, sedikit lagi, jangan menengok ke belakang," teriak Dimas. Tapi ya namanya manusia ya sob, makin dilarang makin penasaran. Karena penasaran kenapa suara tawanya makin deket, Lena ini refleks menengok ke belakang lewat pundaknya. Dan ya Allah sob, tepat di belakang mereka, berjarak sekitar 2 meter, si mayat penari yang lehernya patah tadi lagi lari mengejar mereka dengan posisi merangkak terbalik. Tangannya di belakang, kakinya di depan. Mukanya yang pucat keputihan itu ngadep ke atas sambil nyengir lebar banget sampai air liurnya yang hitam itu menetes ke tanah. Lena menjerit histeris dan shock berat. Kakinya langsung tersangkut akar pohon dan kedubrak. Lena jatuh tersungkur ke tanah liat yang becek. Pegangan tangan Dimas terlepas. Pas Dimas balik badan mau bantu Lena berdiri, tiba-tiba wush, kabut tebal berwarna hitam pekat langsung bergulung menutup pandangan mereka. Suara tawa melengking dan lenguhan sapi pengantin tadi mendadak hilang seketika sob. Senyap, sepi sesepi-sepinya sob. Dimas buru-buru menyalakan senternya yang tadi sempat mati. Diketuk-ketuk ke telapak tangannya nih, keplak-keplak gitu, nyala sob. Walau cahayanya agak redup. Pas Dimas mengarahkan senternya ke bawah ke tempat Lena jatuh tadi, Lena udah gak ada sob. Cuma ada bekas seretan badannya di lumpur dan jepitan rambut warna pink punya Lena tertinggal di situ. "Lena, Len, kamu di mana?" teriak Dimas kayak orang gila. Dia muter-muter senternya ke sekeliling hutan. Gak ada sahutan, yang ada cuma gema suaranya sendiri yang mantul di pohon-pohon raksasa sob. Hilangnya Dimas dan Lena. Sementara itu sob, kita beralih dulu ke misteri hilangnya Dimas dan Lena. Sementara itu kita beralih ke kondisi tenda tempat Arka, Rian, dan Santi dan Nara berada. Sekitar jam 3 pagi, Santi kebangun karena ngerasa hawa di dalam tenda cewek ini dingin banget. Pas dia merabani ke samping, loh kok kosong? Rara bangun. Santi menggoyang-goyang badan Rara. Rara ngucek matanya, "Kenapa San? Lena mana? Kok gak ada?" Mendengar itu, Lala langsung duduk tegak, matanya melotot. Rasa kantongnya langsung hilang sob. Mereka berdua buru-buru membuka resleting tenda dan melongok keluar. Di luar itu
luar biasa sepi sob. Kabut tipis masih menggantung. Santi langsung teriak manggil tenda cowok yang ada di depannya. Arka, Rian bangun, Lena nggak ada di tenda. Arka dan Rian langsung keluar dengan muka bantal bercampur panik. Pas mereka ngecek tenda cowok, ternyata si Dimas juga nggak ada sob. Loh, Center Dimas juga nggak ada. Apa mereka keluar bareng? Katanya Rian dengan garuk-garuk kepala yang gatal. Jangan-jangan pikiran mereka ini langsung traveling yang enggak sob. Maklum, namanya juga anak muda berduaan malam-malam di hutan. Tapi si Rara dengan intuisi indigonya yang pekat langsung menggelengkan kepala. Badannya gemeteran, giginya gemertak karena ketakutan. Enggak kak, enggak. Ini bukan masalah mereka pacaran atau apa. Bau anjir darah di sini kuat banget. Mereka dibawa kak. Jangan nakut-nakutin lah. Bentak Arka yang mulai ikutan panik. Arka mengambil senter besarnya lalu mengarahkan cahayanya ke sekeliling area camp mereka. Dan disitulah mereka baru menyadari sesuatu yang dilewati oleh Dimas dan Lena tadi. Tepat di balik semak-semak pohon berakar gantung di belakang tenda mereka ada altar batu hitam kuno dengan sisa abu hiu yang masih berdiri tegak. Santi yang melihat itu langsung menutup mulutnya. Astaga, Bapak, warung kemarin benar, kita camp di tempat yang salah. Tiba-tiba dari arah lembah bawah bukit terdengar suara teriakan samar-samar. Tolong, Arki, Rian, tolong. Itu suara Lena sob. Tapi suaranya aneh banget. Nadanya datar, kayak orang yang lagi ngeja kalimat. Tapi volumenya kencang banget dan melengking. Dan yang bikin mereka merinding. Manggil Arka dengan sebutan Arki. Padahal seumur-umur Lena selalu manggil Arka dengan nama Arka atau K. Itu Lena, ayo kita susul. Arka udah mau berlari ke arah suara, tapi Rian langsung menahan pundak Arka kuat-kuat. Muka Rian yang biasanya penuh canda tawa, malam itu berubah pucat pasi. Jangan Kak, jangan ke sana, bisik Rian. Suaranya bergetar hebat. Kenapa sih? Itu teman kita lagi minta tolong loh. Arka emosi sob. Rian menunjuk ke arah semak-semak dekat altar menggunakan senternya yang bergetar. Lu lihat ke bawah kah? Lu lihat baik-baik. Pas Arka dan Santi mengarahkan senter mereka ke titik yang dituju Rian, runtuhlah sudah semua keberanian mereka sob. Di atas tanah lumpur yang becek di dekat altar itu terdapat jejak kaki, tapi itu bukan jejak kaki manusia. Itu adalah jejak cakar kaki burung raksasa bercampur jalan kaki sapi yang berjalan dua kaki, mengarah dari bawah lembah memutari tenda mereka berkali-kali. Dan jejak itu berhenti tepat di depan resleting tenda mereka masing-masing. Artinya apa sob? Selama mereka tidur tadi, makhluk-makhluk itu berdiri di depan pintu tenda mereka, menatap mereka dari balik kain tenda yang tipis. Dan suara Lena yang memanggil dari bawah lembah tadi mendadak berubah menjadi suara tawa melengking yang sama dengan yang didengar Dimas sebelumnya. Kalian tidak bisa pulang.